Mahasiswa merupakan kelompok demografi yang krusial dalam konteks pengelolaan keuangan pribadi. Mereka berada pada fase transisi penting menuju kemandirian finansial, menjadikan literasi keuangan sangat relevan bagi masa depan mereka. Kemampuan mengelola uang saku secara efektif adalah fondasi penting bagi stabilitas finansial di kemudian hari. Uang saku seringkali menjadi sumber pendapatan utama bagi sebagian besar mahasiswa. Sumber dana ini mencakup berbagai bentuk, mulai dari kiriman orang tua, beasiswa, hingga penghasilan dari pekerjaan paruh waktu. Pengelolaan yang bijak atas uang saku ini menentukan kualitas hidup mahasiswa selama masa studi. Uang saku mahasiswa harus mampu memenuhi beragam kebutuhan esensial dan non-esensial. Kebutuhan ini mencakup biaya pendidikan, akomodasi, konsumsi harian, serta aktivitas sosial dan hiburan. Setiap alokasi dana memerlukan pertimbangan yang matang. Biaya kuliah, termasuk uang semester dan biaya praktikum, merupakan prioritas utama yang harus dipenuhi. Ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan akademik dan profesional mahasiswa. Pengelolaan dana yang tepat memastikan kelancaran studi tanpa hambatan finansial. Tempat tinggal, baik itu kos, asrama, atau sewa apartemen, juga menjadi pos pengeluaran signifikan. Mahasiswa perlu memastikan ketersediaan dana untuk membayar sewa secara rutin. Perencanaan yang baik dapat menghindari masalah akomodasi. Kebutuhan makanan dan minuman sehari-hari adalah fundamental bagi kesehatan dan konsentrasi belajar. Mahasiswa harus mampu mengalokasikan dana yang cukup untuk nutrisi yang memadai. Pengelolaan yang cerdas dapat menghemat pengeluaran di pos ini. Selain itu, uang saku juga dialokasikan untuk hiburan dan kegiatan sosial. Ini penting untuk keseimbangan hidup dan kesehatan mental mahasiswa. Namun, porsi untuk hiburan harus proporsional agar tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan pokok. Pertanyaan kunci yang muncul adalah seberapa bijak mahasiswa dalam mengelola uang saku mereka. Tingkat kebijaksanaan ini sangat bervariasi antar individu. Hal ini mencerminkan perbedaan dalam pemahaman dan praktik keuangan pribadi. Variabilitas pengelolaan uang saku ini sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangan mahasiswa. Mahasiswa dengan literasi keuangan yang tinggi cenderung lebih terencana dan bertanggung jawab. Sebaliknya, literasi keuangan yang rendah seringkali berujung pada masalah finansial. Literasi keuangan dapat didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk memahami dan mengelola keuangan secara efektif. Ini mencakup pengetahuan tentang konsep-konsep keuangan, keterampilan dalam mengambil keputusan finansial, serta kepercayaan diri dalam mengaplikasikan pengetahuan tersebut. Literasi keuangan adalah fondasi untuk mencapai kesejahteraan finansial. Kemampuan memahami keuangan secara efektif berarti individu dapat menginterpretasikan informasi finansial yang kompleks. Ini termasuk memahami produk keuangan, risiko investasi, dan implikasi dari setiap keputusan finansial. Pemahaman yang kuat memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat. Kemampuan mengelola keuangan secara efektif melibatkan penerapan pengetahuan tersebut dalam praktik sehari-hari. Ini mencakup pembuatan anggaran, pengelolaan utang, perencanaan tabungan, dan investasi. Pengelolaan yang baik memastikan sumber daya finansial dimanfaatkan secara optimal. Mahasiswa dengan literasi keuangan yang baik menunjukkan karakteristik tertentu dalam perilaku finansial mereka. Mereka cenderung proaktif dan bertanggung jawab dalam mengelola uang. Kebiasaan ini membentuk dasar kemandirian finansial di masa depan. Mereka memiliki perencanaan keuangan yang matang, seringkali dalam bentuk anggaran tertulis atau catatan pengeluaran. Perencanaan ini membantu mereka memantau arus kas dan mengidentifikasi area penghematan. Ini adalah langkah awal menuju kontrol finansial. Mahasiswa dengan literasi keuangan yang baik mampu membuat anggaran yang realistis dan mematuhinya. Anggaran ini berfungsi sebagai peta jalan untuk pengeluaran mereka. Disiplin dalam mengikuti anggaran adalah kunci keberhasilan. Mereka juga mampu memprioritaskan kebutuhan berdasarkan urgensi dan kepentingannya. Pengeluaran untuk pendidikan dan kebutuhan dasar selalu didahulukan. Prioritas yang jelas mencegah pemborosan pada hal-hal yang kurang penting. Kemampuan membedakan antara keinginan dan kebutuhan adalah ciri khas literasi keuangan yang kuat. Mereka tidak mudah tergoda oleh keinginan sesaat yang tidak esensial. Pemahaman ini membantu mereka membuat pilihan pengeluaran yang lebih bijak. Mahasiswa dengan literasi keuangan yang baik cenderung menghindari perilaku konsumtif berlebihan.
Mereka berpikir dua kali sebelum membeli barang yang tidak diperlukan. Gaya hidup hemat menjadi bagian dari kebiasaan mereka. Mereka juga cenderung menabung secara rutin, bahkan dengan jumlah kecil. Tabungan ini berfungsi sebagai dana darurat atau untuk mencapai tujuan finansial jangka panjang. Kebiasaan menabung adalah investasi untuk masa depan. Selain menabung, beberapa mahasiswa dengan literasi keuangan tinggi juga cenderung berinvestasi. Mereka mencari cara untuk mengembangkan aset mereka, meskipun dalam skala kecil. Pemahaman tentang investasi membuka peluang pertumbuhan kekayaan. Mereka memahami risiko keuangan yang terkait dengan setiap keputusan finansial. Mereka tidak gegabah dalam mengambil pinjaman atau berinvestasi pada skema yang tidak jelas. Kesadaran risiko melindungi mereka dari kerugian. Sebaliknya, mahasiswa dengan literasi keuangan yang rendah seringkali menghadapi berbagai kesulitan. Mereka kurang memiliki pemahaman dasar tentang pengelolaan uang. Hal ini dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mereka. Mereka kesulitan mengelola uang saku, seringkali merasa uang cepat habis tanpa tahu kemana perginya. Kurangnya pencatatan dan perencanaan menjadi penyebab utama. Situasi ini menimbulkan stres dan ketidakpastian finansial. Mahasiswa dengan literasi keuangan rendah cenderung impulsif dalam berbelanja. Mereka membeli barang berdasarkan emosi atau keinginan sesaat, bukan kebutuhan. Keputusan impulsif seringkali berujung pada penyesalan. Mereka mudah tergoda promosi dan diskon tanpa mempertimbangkan kebutuhan sebenarnya. Penawaran menarik seringkali mendorong mereka untuk membeli barang yang tidak diperlukan. Ini mengakibatkan pengeluaran yang tidak terkontrol. Mereka kurang memiliki perencanaan keuangan yang jelas, bahkan tidak memiliki anggaran sama sekali. Pengeluaran dilakukan secara acak tanpa tujuan yang terarah. Kondisi ini membuat mereka rentan terhadap masalah finansial. Akibatnya, mereka sering mengalami kesulitan keuangan, seperti kekurangan uang di tengah bulan. Situasi ini memaksa mereka mencari pinjaman atau mengurangi pengeluaran esensial. Ini mengganggu fokus pada studi. Potensi kehabisan uang sebelum akhir bulan adalah masalah umum bagi mahasiswa dengan literasi keuangan rendah. Mereka hidup dari gaji ke gaji atau dari kiriman ke kiriman. Kondisi ini menciptakan kecemasan finansial. Potensi terlilit hutang juga meningkat, baik itu hutang kepada teman, keluarga, atau pinjaman online. Hutang ini seringkali digunakan untuk menutupi pengeluaran konsumtif. Lingkaran hutang dapat menjadi beban berat. Pada kasus yang lebih parah, mereka berpotensi kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan atau transportasi. Prioritas yang salah dalam pengeluaran menyebabkan mereka mengabaikan hal-hal esensial. Ini berdampak pada kesehatan dan akademik. Tingkat literasi keuangan mahasiswa dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini penting untuk merancang intervensi yang efektif. Setiap faktor memiliki peran signifikan dalam membentuk perilaku finansial. Pendidikan formal dan informal memainkan peran besar dalam membentuk literasi keuangan. Kurikulum sekolah yang tidak memasukkan pendidikan keuangan dapat menjadi celah. Pendidikan dari keluarga juga sangat berpengaruh. Pengalaman pribadi mahasiswa dalam mengelola uang sejak dini juga membentuk literasi keuangan mereka. Mahasiswa yang terbiasa mengelola uang saku sejak remaja cenderung lebih cakap. Pengalaman langsung memberikan pelajaran berharga. Lingkungan sosial dan pergaulan mahasiswa turut memengaruhi kebiasaan finansial. Tekanan teman sebaya untuk gaya hidup tertentu dapat mendorong pengeluaran berlebihan. Lingkungan yang mendukung kebiasaan hemat akan berdampak positif. Akses informasi mengenai produk dan layanan keuangan juga krusial. Mahasiswa yang memiliki akses mudah ke sumber informasi terpercaya cenderung lebih teredukasi. Ketersediaan informasi yang jelas dan mudah dipahami sangat membantu. Peningkatan literasi keuangan mahasiswa memerlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak. Perguruan tinggi, pemerintah, dan mahasiswa itu sendiri memiliki peran masing-masing. Sinergi ini akan menciptakan ekosistem yang mendukung. Perguruan tinggi memiliki peran sentral dalam meningkatkan literasi keuangan mahasiswanya. Mereka dapat mengintegrasikan materi pendidikan keuangan ke dalam kurikulum. Workshop dan seminar reguler tentang pengelolaan uang juga sangat bermanfaat. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung peningkatan literasi keuangan di kalangan generasi muda.
Kebijakan yang mendukung program edukasi keuangan nasional dapat menjangkau lebih banyak mahasiswa. Kampanye kesadaran publik juga penting. Mahasiswa proaktif mencari informasi, menerapkan prinsip pengelolaan keuangan, berbagi pengalaman dengan teman. Peran mahasiswa. Mahasiswa juga memiliki peran aktif dalam meningkatkan literasi keuangan mereka sendiri. Mereka harus proaktif mencari informasi dan menerapkan prinsip pengelolaan keuangan. Berbagi pengalaman dengan teman sebaya juga dapat memperkuat pemahaman.